Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Mul dari Mul dengan Keseharian. Nah, ini adalah lanjutan video sebelumnya. Jadi setelah selesai kita mengolah lahan ini dengan cara membuat lubang, sekarang saatnya kita mulai menanam. Jadi lahan ini sudah saya dinginkan beberapa hari dengan cuaca yang bagus, terkena hujan beberapa hari, jadi saatnya kita lakukan proses menanam. Jadi untuk saat ini saya belum punya bibit cabai rawit, jadi sekarang bibit cabai rawitnya saya beli saja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di tempat pembibitan cabai rawit, dan ini khusus pembibitan cabai rawit ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita mau beli bibit cabai rawit. Jadi kita berada di daerah Kabupaten Agam, Kecamatan Maturmudi. Jadi teman-teman, ini bibit cabai rawitnya, cabai rawit jenis kapsul. Jadi harga per batangnya itu Rp180 ya. Jadi saya pesan bibit ini atau bibit cabai rawit ini dengan uang seharga Rp100.000. Jadi kira-kira dapat 600 batang atau lebih. Nah, untuk tinggi cabai rawit ini berkisar kira-kira 10 sampai 15 cm ya teman-teman. Nah, itu bibit cabai rawitnya sudah selesai dicabut. Sekarang kita masukkan ke dalam kantong asoy atau kantong plastik. Untuk konten kok. Lala mau konten tuh? Nah, bibit cabai rawitnya sudah selesai kita beli. Nah, ini 100.000 ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya sudah sampai di rumah. Saatnya saya bawa bibit cabai rawit ini ke ladang untuk ditanam ya teman-teman. Berhubung ladang saya tidak terlalu jauh dari rumah, jadi saya berjalan kaki saja ya teman-teman. Oke teman-teman, simak terus video saya sampai selesai ya. Nah, jadi inilah bibit cabai rawit yang kita beli tadi teman-teman. Nah, tingginya lebih kurang segini teman-teman. Jadi udah cukup kuat terhadap ulat atau apa ya, belalang atau sejenisnya. Jadi batangnya sudah keras. Nah, ini adalah bibit cabai rawit jenis kapsul teman-teman, yang lagi diminati zaman sekarang teman-teman. Dan sebelum bibit cabai rawit ini kita tanam, terlebih dahulu kita rendam ke air supaya tidak kering teman-teman. Jadi kita rendam dulu bibit ini pakai air.
Jadi sebenarnya merendam pakai air ini akan ada lebih baiknya kita rendam pakai fungisida agar akarnya terhindar dari cendawan akar ya teman-teman. Karena saya fungisidanya lagi habis, jadi kita rendamnya pakai air saja ya teman-teman. Nah, sudah cukup untuk merendamnya. Saatnya kita mulai menanam karena lahannya sudah dihujani, maka sekarang sudah bisa kita tanam ya teman-teman. Nah, sebelum mulai kita tanam, terlebih dulu kita lubangi tanah yang kita sudah gemburkan pakai kayu ya teman-teman, yang kita luncingkan seperti ini. Kayunya sudah saya sediakan. Ini bertujuan supaya akar tanaman atau akar cabai rawit kita tidak berlipat teman-teman, akar tunggalnya teman-teman. Jadi kalau akar tunggal tanaman itu, atau yang bisa disebut akar tunggang teman-teman, kalau dia berlipat, jadi dia bisa mengalami kestresan teman-teman, sehingga menghambat pertumbuhan, bisa jadi teman-teman. Sekarang kita lubangi teman-teman. Nah, oke teman-teman, setelah bibit cabai rawitnya kita rendam tadi ke air, nah, jadi saatnya kita tanam. Dan setelah ini selesai kita lubang, sekarang kita mulai menanam cabainya teman-teman. Jadi kita tanam untuk segini, sekelilingnya ada 4 teman-teman. Jadi untuk satu lubang untuk satu bibit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tanaman untuk satu lubangnya itu per satu batang. Jadi untuk satu lubang besar kita tanam 4 sudut, jadi itu ada 4 batang ya teman-teman.
Nah, bibit yang sudah kita tanam ini tidak perlu lagi kita siram untuk hari ini karena sudah kena hujan tanahnya ya teman-teman. Jadi dia tidak bakalan layu. Nah, inilah hasil cabai rawit yang sudah kita tanam tadi. Sebelumnya ini dari lahan yang keras, terus kita olah, kita bikin lubang. Sekarang kita lihat hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau untuk proses melubang seperti ini kita tidak perlu mendinginkan tanah harus berbulan-bulan ya teman-teman. Jadi yang tidak dikasih pupuk kandang atau dikasih jenis pupuk buatan, kita tidak harus perlu mendinginkan tanah terlalu lama, karena dengan cara ini caranya lebih simpel, jadi tidak hawa tanah itu lepas teman-teman. Nah, sebenarnya manfaat dari membuat lubang seperti ini sebenarnya ada teman-teman. Jadi ini untuk menghindarkan serangan babi hutan ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini dibuat, babi hutan agak segan. Terima kasih teman-teman semua yang telah menonton video saya ini sampai selesai. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat memberikan edukasi pada teman-teman semua. Dan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa di support terus channel saya ini dengan menekan like, komen, dan subscribe agar channel saya ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa diaktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.